Di lereng Gunung Merapi yang masih menyimpan bara dalam diam, kita tidak hanya melihat sebuah panorama keindahan yang menakjubkan, namun ada sebuah luka yang tertinggal di sana. Bunker Kali Adem berdiri kokoh menjadi ruang sempit yang dulunya dijadikan tempat perlindungan, namun justru menjadi saksi bisu sebuah kehilangan yang tragis. Tak jauh dari sana, batu alien berdiri megah. Itu bukan batu biasa, melainkan bongkahan yang dimuntahkan langsung dari perut Merapi saat murkanya mencapai puncak. Dan sebuah museum bernama Museum Mini Sisa Hartaku berdiri tak hanya menjadi tempat, tapi sebagai sarana di mana potongan-potongan kehidupan yang tertinggal, tersisa, dan nyaris terlupakan. Semua ini adalah pengingat bahwa alam bisa memberi, namun juga bisa mengambil dengan cara yang tak terduga. Saat ini saya menuju Bunker Kali Adem di lereng Merapi, sebuah tempat di mana keberanian, kesetiaan, dan tragedi bertemu menjadi satu dalam ruang sempit. Perjalanan yang dibutuhkan sekitar 20 menit menuju Bunker Kali Adem dengan menggunakan mobil off-road karena medan perjalanan yang akan kita tempuh cukup terjal dengan bebatuan. Baik Pak, mari. Perjalanan menuju lereng Merapi bukan sekedar petualangan. Ini adalah tantangan yang menguji adrenalin. Dibutuhkan waktu sekitar 20 menit dari titik kumpul jalur aspal untuk sampai ke sana. Melewati medan terjal berbatu dengan tanjakan dan turunan ekstrim yang hanya bisa ditaklukkan oleh kendaraan off-road. Tapi di ujung jalur itu bukan hanya keindahan alam yang menanti, melainkan jejak tragedi yang pernah mengguncang dan hingga kini masih menyisakan luka dalam diam. Sejak sekitar tahun 2015, Bunker Kali Adem mulai dibuka sebagai destinasi wisata. Namun di balik statusnya sebagai objek pariwisata, tempat ini tetap menyimpan kisah pilu dari masa lalu yang tak akan pernah bisa benar-benar terlupakan. Tak sekedar perjalanan biasa, ini merupakan ziarah menuju jejak tragedi di bawah bayang-bayang sang Gunung Merapi yang belum benar-benar tidur. Bunker Kali Adem selesai dibangun sekitar awal tahun 2000 sebagai tempat perlindungan darurat bagi warga lereng Merapi saat awan panas mengancam tanpa aba-aba. Dinding-dindingnya tebal dari beton kokoh, pintunya baja berat yang dirancang menahan amukan letusan. Luasnya hanya sekitar 7 meter, sempit dan pengap. Tapi kala itu jadi satu-satunya harapan. Namun harapan itu berubah menjadi luka. Ruang yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi rumah terakhir bagi dua relawan yang terjebak saat letusan besar menerjang di tahun 2006. Di balik keheningannya, kini bunker ini tak lagi menyimpan hawa panas, melainkan hawa dingin yang menyeruak menusuk kulit, tapi juga jeritan yang tak pernah sempat terdengar. Sebuah ruang yang menyimpan sunyi dan luka yang belum sembuh hingga hari ini. Lebih dari 1.300 meter di atas permukaan laut, disinilah Bunker Kali Adem berdiri memunggungi gagahnya Gunung Merapi yang megah. Dan di tempat ini juga menyimpan banyak jejak sejarah serta menjadi saksi bisu di balik peristiwa kelam yang terjadi di tahun 2006 saat Gunung Merapi mengalami erupsi. Bentuk bunker ini masih sama seperti dulu. Hanya beberapa sisi diperbaiki untuk keamanan pengunjung yang kini datang, ingin menyaksikan langsung saksi bisu dari murka Merapi. Begitu melangkah masuk, suasana langsung berubah. Gelap, dingin dan hening disambut dengan satu ruangan kosong di tengah. Tak ada suara, hanya gema langkah kaki sendiri. Kini, tersisa beberapa material batu vulkanik
dan 2 kamar mandi sempit. Di salah satu ruang kamar mandi itulah yang menyimpan cerita paling menyayat hati. Di sanalah 2 korban terakhir berusaha bertahan, mencari tempat paling sejuk untuk menghindari hawa panas yang konon mencapai lebih dari 600 derajat Celcius. Panas yang melelehkan segalanya, termasuk harapan mereka untuk tetap hidup. Ruang sempit itu kini tak lagi jadi pelindung, tapi monumen keheningan, sebuah penanda bahwa tak ada yang bisa benar-benar bersembunyi dari amarah Merapi. Disinilah tempat salah satu korban yang mencoba untuk menyelamatkan diri dari letusan Gunung Merapi. Bunker ini untuk menahan dari awan panas, namun sayangnya material vulkanik yang masuk ke dalam bunker ini dan menyebabkan sang korban tak terselamatkan. Di dalam bunker ada sebuah bongkahan batu besar tampak diam di tengah ruang. Namun kehadirannya menyimpan kisah yang mencekam. Konon, batu ini berasal dari material vulkanik yang terlempar dan meluncur dari puncak sekitar 100 km per jam saat erupsi. Menghantam dengan kekuatan dahsyat hingga menembus masuk ke dalam bunker. Di luar, bebatuan lain menumpuk begitu banyak dan berat, seolah hendak menelan bangunan perlindungan ini sepenuhnya. Kini bongkahan itu membatu dalam bentuk menyerupai kotak, mengisi ruang gelap dengan sosoknya yang dingin dan muram. Sebuah simbol dari amarah Merapi yang bahkan mampu menembus tempat persembunyian terakhir manusia. Saat memasuki bunker Kali Adem ini, hawa dingin langsung menyergap, seolah-olah waktu berhenti di sini. Dinding-dinding ini seolah masih menyimpan sebuah ketakutan serta tragedi yang tak pernah terselamatkan. Berdiri di dalam bunker Kali Adem yang terasa bukan sekedar dingin dan gelap, tapi juga sunyi yang menekan dada. Di ruang sempit ini, 2 nyawa terakhir pernah berjuang melawan panas mematikan. Kini, kisah mereka membeku di dinding, membisikkan bahwa tak semua tempat perlindungan mampu menyelamatkan. Setiap sudutnya menyimpan jejak dari perjuangan terakhir 2 nyawa yang tak sempat selamat. Banyak yang percaya tempat ini menyisakan lebih dari sekedar kenangan. Namun, sebuah entitas tak kasat mata mungkin saja hadir, menjaga, atau justru terjebak di dalamnya. Apakah itu nyata adanya? Atau hanya mitos yang berkembang dari bisik-bisik warga sekitar? Konon katanya, tempat ini masih menyimpan lebih dari yang bisa dilihat mata. Pak Iman, tadi kan saya sudah masuk ke dalam bunker dan merasakan energi yang berbeda. Konon katanya di dalam bunker itu pernah ada terlihat sosok-sosok gaib, bahkan suara-suara yang tak kasat mata. Benar nggak, Pak? Oh ya, benar sekali. Karena di dalam bunker mungkin ya 2006 itu ada 2 relawan yang terjebak di dalamnya. Jadi mungkin ada roh, ada penampakan yang intinya ya minta doa. Oh, berarti memang ada juga peziarah yang datang ke sini ya Pak, untuk mendoakan para korban dan juga sosok-sosok lainnya ya Pak. Lalu untuk sosok lain ini dipercayanya bentuknya seperti apa, atau mungkin menjadi sosok penunggu kah Pak? Itu bisa menjadi sosok penunggu yang intinya biasanya dia itu ingin mencari orang-orang yang bisa menolong. Ada yang berbentuk seperti bidadari, ada yang berbentuk tinggi besar hitam. Nah, dulu yang namanya bidadari yang ada di utara sini singgahnya juga di situ. Dari bunker Kali Adem, perjalanan berlanjut menyusuri jejak letusan Merapi yang masih tersisa.
menuju sebuah bongkahan batu yang tak biasa. Mereka menyebutnya batu alien. Sebuah batu raksasa yang muncul setelah letusan dahsyat Merapi tahun 2010. Yang membuatnya berbeda bukan hanya ukurannya, tapi bentuknya yang konon menyerupai wajah manusia. Sebuah wajah beku yang muncul di tengah amukan alam, seolah menyimpan pesan dari kekuatan yang tak terlihat. Sebuah kebetulan atau ada makna tersembunyi di balik bentuknya yang di luar nalar. Semua masih jadi misteri yang menanti untuk ditafsirkan. Selain Bangker Kali Adem yang menjadi pengingat peristiwa letusan Gunung Merapi pada tahun 2006, ada juga batu raksasa besar yang berbentuk wajah manusia yang menjadi pengingat pada peristiwa letusan Gunung Merapi tahun 2010. Batu alien berada di kawasan yang dulunya merupakan pemukiman penduduk sebelum bencana erupsi dahsyat Gunung Merapi menggulung segalanya. Jadi Pak, bebatuan yang ada di atas ini itu asalnya dari mana Pak? Ini dari puncak Gunung Merapi atau magma di saat erupsi 2010. Jadi batu-batu besar kalau dingin sekitar 8 ton, 20 ton ini di zaman dulu ini terbang. Seperti gumpalan, seperti wedus gembel itu sebenarnya di dalamnya itu isinya batu-batu besar. Batu ini berdiri di sisi lembah Gendol. Di samping Kali Gendol membelah landscape yang kini kembali ditumbuhi hijaunya semak dan pepohonan. Namun di balik itu tersimpan kisah pilu tentang kehidupan yang hilang dan yang tak pernah kembali seperti semula. Batu alien atau dalam sebutan lain disebut batu alien yang berarti berpindah menyimpan kisah tentang dahsyatnya kekuatan alam. Batu raksasa ini berasal dari muntahan material vulkanik Gunung Merapi yang terbawa oleh aliran panas Kali Gendol. Dengan kecepatan luncur yang melebihi 100 km per jam dan suhu mencapai lebih dari 800 derajat Celcius. Tak kala Merapi sudah mengamuk, batu-batu seberat bertonton nampak ringan, terangkat, terlempar dan berpindah jalur seolah tak mempunyai beban. Salah satunya adalah batu alien ini yang akhirnya menetap di tempatnya sekarang, menjadi saksi bisu dari ledakan amarah Merapi yang tak tertandingi. Inilah batu alien yang biasa disebut oleh para warga. Batu ini berbentuk wajah manusia dan batu ini terbawa oleh wedus gembel. Bisa terbayang jarak dari Gunung Merapi sampai tempat batu ini ada itu sangat jauh. Dan konon katanya alat-alat berat yang mencoba untuk memindahkan batu ini sudah beberapa kali dicoba namun tetap saja gagal. Dari sisi Kali Gendol, tempat batu alien singgah membisu menatap lembah, perjalanan berlanjut. Tak jauh dari sana menuju satu titik yang menyimpan sisa-sisa kehidupan yang pernah ada. Museum Mini Sisa Hartaku, bukan sekedar ruang pajang, tapi tempat di mana kenangan yang tersapu erupsi 2010 dikumpulkan, disusun dan dijaga agar tak hilang begitu saja. Di lereng Merapi, Museum Mini Sisa Hartaku berdiri menjadi saksi bisu dahsyatnya alam saat sedang terusik. Sisa-sisa kehidupan dia membisu bersama abu. Inilah The House of Memory, tempat di mana semua kenangan tersimpan walaupun semuanya nyaris menghilang. Jika batu alien adalah bukti dahsyatnya kekuatan alam, maka museum ini adalah potret nyata dari apa yang ditinggalkan. Perabot, foto, bahkan serpihan mimpi yang semuanya nyaris melebur menjadi abu. Pak, berarti museum ini dulunya itu rumah warga ya Pak ya? Dulu milik penduduk, terus kena erupsi Merapi 2010 sehingga semua harta benda hancur semua, terus tinggal
seperti ini yang dikumpulkan agar untuk kenang-kenangan besok anak cucu. Oh, berarti Pak ada nggak sih? Kan ini mungkin di sini juga ada beberapa warga yang terkena dampaknya juga ya Pak ya. Nah tapi konon katanya barang-barang seperti itu yang memang saat itu ada kejadian itu memiliki sebuah energi Pak. Apa benar Pak di sini? Benar sekali. Dulu memang sini banyak untuk latihan wayang kulit, latihan ketoprak, ada sejenis pusaka-pusaka, memang ada hal-hal negatif, ada yang positif. Contohnya ya tetap dihuni oleh makhluk-makhluk goib, terutama dulu yang belum kena erupsi, terus kena erupsi kan terus tergusur. Jadi ngumpul yang ada rumahnya, ada barang-barangnya untuk sebagai media atau tempat tinggal. Makanya para korban atau leluhur sini ya minta doa sebenarnya agar hidup dia di alam sana itu menjadi tenang atau damai. Museum Mini Sisa Hartaku dulunya hanyalah sisa puing-puing rumah milik salah satu warga setempat. Bangunan yang porak-poranda akibat terjangan erupsi Merapi tahun 2010. Namun kini, tempat itu disulap menjadi ruang penuh makna. Di dalamnya tersimpan berbagai barang milik warga. Perabot rumah tangga yang hangus, bahkan sisa tulang belulang hewan ternak yang tak sempat diselamatkan. Bukan hanya sebagai pajangan, setiap benda yang terpajang seolah menyimpan energi masa lalu. Kenangan yang tersapu, harapan yang tertinggal, dan sebagai pengingat bahwa Merapi pernah menghapus waktu dan mengguncang kehidupan. Tak heran jika museum ini dijuluki The House of Memory, karena di dalamnya waktu seakan berhenti pada hari saat Merapi terbangun dari tidurnya. Inilah sisa-sisa barang yang hangus yang tersapu erupsi Merapi pada tahun 2010 yang membeku dalam waktu. Namun panasnya masih terasa, setiap benda yang dipajang seolah menarik kita kembali ke detik-detik kepanikan di saat rumah menjadi abu dan hidup berubah dalam sekejap. Dari Bunker Kali Adem, Batu Alien hingga Museum Mini Sisa Hartaku, ini bukan hanya sekedar tempat biasa, namun menjadi saksi bisu yang menyimpan jeritan waktu. Mereka menjadi pengingat bahwa di balik keindahan, Merapi menyimpan kuasa yang tak bisa ditawar. Karena Merapi tak pernah ingkar janji. Dari bunker Kali Adem yang menyimpan sunyi dan jeritan tak terdengar, Batu Alien yang berdiri sebagai bukti dahsyatnya kekuatan alam, hingga Museum Mini Sisa Hartaku yang mengabadikan sisa-sisa kehidupan yang telah hilang. Tak hanya menjadi sebuah sejarah, namun dari tempat ini kita tak hanya belajar tentang alam, tapi juga tentang bertahan, kehilangan, dan memaknai arti pulang. Merapi menjadi pengingat bahwa alam bisa mencipta, tapi juga bisa mengambil dalam sekejap.